Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2354 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 8 ayat 20 sampai ayat 23. Di bawah perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini bicara tentang apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada pertobatan besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama, konsep keselamatan pada Perjanjian Lama itu hanya untuk satu bangsa. Hanya satu bangsa saja yang diselamatkan, yaitu bangsa Israel. Bagi mereka yang mau selamat di luar bangsa Israel, mereka harus menggabungkan diri mereka dengan umat pilihan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya keselamatan tidak lagi berlaku untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Amin. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang percaya kepada Sang Firman dan menerima Sang Firman itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menerima Yesus, saya percaya mereka diselamatkan. Mau dia orang bangsa Israel mau dia di luar bangsa Israel, selama dia yakin percaya kepada Sang Firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi di akhir zaman? Saudara, yang pertama yang saya catat di sini, akan ada penuaian jiwa-jiwa. Amin. Perhatikan ayat 20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Oh haleluya. Saya percaya ini bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Amin. Akan ada banyak bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Mereka akan datang kemana? Ke kota Tuhan, yaitu Sion, Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan
harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, dalam menuai jiwa-jiwa. Makanya firman Tuhan terus berkata kepada kita, tuaian besar, tuaian begitu banyak, tapi pekerjaannya cuma sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari gereja Tuhan, mari kita menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami belajar untuk terus diperlengkapi dalam metode-metode penginjilan, tetapi hanya mentok seperti itu, saudara. Tapi beberapa waktu yang lalu kami belajar, saudara, kami harus keluar dari gereja, harus cari jiwa, dan terus dilaporkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dan jemaat ada 8 orang bergerak, dan hampir setiap hari kami memberitakan Injil. Ada banyak orang terbuka. Apa yang menjadi ketakutan kita, takut ditolak, takut di masa, takut nanti diusir dan sebagainya, itu hampir-hampir tidak terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang menaruh intimidasi dalam pikiran kita sehingga kita takut memberitakan Injil itu datangnya dari si iblis. Tuhan kan tidak memberikan kepada kita roh penakut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ketakutan memberitakan Injil, itu berarti yang menguasai kita bukan Roh Kudus, tetapi roh iblis, saudara. Saya percaya kalau Roh Kudus yang menguasai kita, saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Kalau kita tidak takut kehilangan nyawa untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, Tuhan akan pelihara nyawa kita. Amin. Jadi saudara, jangan ada rasa takut. Ketakutan itu adalah intimidasi daripada iblis supaya saudara tidak terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gemakan kemanapun kita pergi. Kita gemakan nama Yesus. Kita ceritakan tentang Yesus. Amin. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita, itu yang kita harus saksikan, ceritakan kepada orang-orang yang kita temui. Kita semua dulu pasti pernah sakit, hampir mati, saudara. Dan kita ketemu dengan orang-orang seperti apa yang kita alami. Sakit, sudah gawat. Dan Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan memulihkan kita di saat-saat kita sekarat. Saudara, bukan kebetulan kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan kita di masa lalu yang sekarat, yang susah. Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan buat mereka yang lagi sekarat, yang lagi susah. Supaya apa? Supaya mereka mendengar kabar baik dari saudara. Yang dulunya saudara terpuruk, yang dulunya saudara sangat-sangat berantakan, hancur, saudara. Dan sekarang saudara dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Itu akan menjadi kabar baik buat orang-orang yang mendengarnya. Amin. Saudara, jangan sampai kita dicela oleh Tuhan. Kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan, tetapi kita tidak berani menyaksikan. Kita nggak berani menjadi saksi Tuhan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan akan mencela kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Apa itu? Menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terlibat dalam penuaian besar di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan gentar. Maju terus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberitakan Injil, kita sama seperti orang menabur. Satu hari nanti kita akan menuai. Mungkin yang kita lakukan sekarang ya kita menabur. Belum kelihatan hasilnya. Selama kita terus menabur, saya percaya ada waktunya kita akan menuai. Amin. Kita akan menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Gereja yang tidak lagi memberitakan Injil tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu akan kosong gerejanya. Kalau saudara punya mimpi besar, saudara mau melayani dengan anggota
jemaat yang besar, ya saudara mau gak mau harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Harus memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak memberitakan Injil, tinggal tunggu waktu, gerejamu akan kosong dan tutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terus setia memberitakan Injil, gerejamu tidak akan cukup. Gerejamu akan penuh. Amin. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak memberitakan kabar baik, saudara, tinggal tunggu waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja sibuk memindahkan dari jemaat gereja lain ke gereja yang dia layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Banyak sekali jiwa-jiwa di luar sana yang belum mendengarkan Injil. Mari kita fokus kepada mereka. Jangan fokus memindahkan jemaat di gereja lain ke gereja saudara. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun jemaatmu banyak, saudara berhasil memindahkan dari gereja A, B, C ke gereja saudara. Saya mau tanya, apakah dengan perbuatan itu gerejamu penuh dari hasil memindahkan jemaat? Saya mau tanya, apakah Tuhan senang dengan apa yang saudara lakukan? Saya percaya Tuhan sedih. Tuhan menangis lihat kelakuan gereja model seperti itu. Saya percaya Tuhan lebih senang kalau kita memenangkan jiwa bagi Kristus dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka yang tidak percaya jadi percaya. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan, satu orang berdosa bertobat, ada sukacita besar terjadi di surga. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Bukan sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain ke gereja saudara. Tuhan tentang itu. Saudara, ini yang terjadi. Mari kita saudara fokus kepada pemberitaan Injil pada orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ingat, Kristen di Indonesia ini hanya 10%. Hanya bagian yang paling kecil di negeri kita. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi mari kita memberitakan Injil. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Penuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak orang yang datang mencari Tuhan. Amin. Kata di sini yang menarik, melunakkan hati Tuhan dan apa? Mencari Tuhan di ayat 21. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan terjadi di mana orang datang, mereka melunakkan hati Tuhan. Artinya melunakkan di sini dalam terjemahan yang lain, menyembah Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, ketika orang Israel mereka dihukum Tuhan, lalu mereka sadar, mereka bertobat, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena dengan cara itu mereka percaya, mereka yakin dengan memuji menyembah Tuhan itu akan melunakkan hati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berbelas kasih kepada umatnya yang sedang ada dalam pendisiplinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, Tuhan itu lebih senang memberkati daripada menghukum umatnya, betul? Tapi karena dosa, kesalahan, pelanggaran yang mereka buat, kasih Tuhan juga di sana harus adil. Mereka yang bersalah ya mereka harus dihukum. Tapi di tengah-tengah pendisiplinan Tuhan itu mereka sadar, mereka memuji menyembah Tuhan yang harusnya misalnya 10 tahun mereka dihukum. Karena mereka sadar di tengah jalan, pada saat itu mereka datang bersama-sama berseru kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan mempercepat pemulihan mereka. Amin. Yang harusnya 10 tahun, tapi masih 2-3 tahun mereka sadar. Mereka melunakkan hati Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan langsung percepat pemulihan
kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di akhir zaman ini. Akan banyak orang akan datang cari Tuhan. Saudara, dengan media sosial yang sangat-sangat luar biasa, yang bekerja di tengah-tengah kita, saudara dapat melihat bahwa hasil dari media sosial, banyak apologet-apologet yang memenangkan jiwa. Banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan tersadarkan. Mereka yang tadinya terselubung dengan kebenaran sekarang disingkapkan. Sehingga mereka sekarang tahu isi hati Tuhan. Tahu kebenaran. Amin. Yang tadinya hidup gak benar, sekarang tahu sudah. Wah, saya harus bertobat, saya harus terima Yesus supaya saya diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya ini harus mengambil bagian. Jangan berdiam diri. Saudara harus siap menjadi penjala-penjala jiwa. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang akan terjadi di akhir zaman ini, akan ada banyak orang yang harus kita bimbing ke jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah mengenal Yesus, sudah dari lahir, atau saudara baru percaya Tuhan Yesus beberapa tahun ini, saudara harus mempersiapkan diri. Karena apa saudara? Karena saudara akan dipercaya Tuhan untuk membimbing banyak orang ke jalan yang benar. Cepat belajar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu yang singkat ini untuk kita terus diperlengkapi Tuhan. Amin. Untuk kita terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus siap. Mungkin saudara berkata, saya baru bertobat, saya baru percaya ini. Saudara, tidak ada lagi waktu untuk begitu panjang untuk kita mau belajar, sekolah dan sebagainya. Walaupun itu saya bilang itu sangat-sangat penting. Tapi di satu saat nanti, saudara akan dipercaya Tuhan untuk membimbing orang-orang yang hidupnya dari kegelapan. Saudara harus bimbing mereka ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dari lahir, saudara nggak bisa berdoa di depan banyak orang. Saudara sudah Kristen dari nenek moyang saudara, tetapi mau sharing firman Tuhan saja nggak bisa. Saudara sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tapi tidak pernah terlibat dalam melayani Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Gunakan kesempatan yang singkat ini untuk cepat belajar. Karena ada waktunya Tuhan akan mempercayakan kita untuk membimbing orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, hidup dalam kegelapan. Dan Tuhan akan percayakan untuk saudara layani, untuk saudara gembalakan mereka. Bagaimana saudara mau layani mereka, saudara sendiri masih belum bisa berdoa. Padahal saudara sudah Kristen begitu lama. Bagaimana saudara mau bimbing mereka untuk melayani, saudara sendiri belum terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu saudara dengar ini baik-baik, inilah saatnya untuk kita cepat belajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Kita belajar saudara. Yang pertama, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Bukan hanya 1-2 orang, tapi bangsa-bangsa akan bertobat. Amin. Yang kedua, saudara, akan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mereka sadar diri. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka melunakkan hati Tuhan itu. Mereka mau menjadi orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan yang benar. Dan yang terakhir kita belajar saudara, akan terjadi banyak orang yang harus kita bimbing ke jalan yang benar. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Di akhir-akhir zaman ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Hamba berdoa Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan dengan iman melalui kebenaran firman. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk anak kami terkasih, Komang Boy Petra Dendeng Mawuntu yang berulang tahun ke-13 tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tumbuh kembangnya. Dia terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, penuh kasih, taat, dan takut akan Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengiringi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.